Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Khuratul Aliyah, Sapna Rofiana Agustin, dan Via Malikatul Zahra. Perkenankan kami untuk memaparkan hasil publish artikel kami yang berjudul Dampak Perkembangan Digital Terhadap Integrasi Halal Lifestyle pada Perilaku Konsumsi Generasi Z Muslim di Purwokerto. Latar belakang artikel ini bermula dari adanya teknologi yang menjadi pola hidup masyarakat global termasuk Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kemajuan transformasi digital. Hal ini terbukti pada awal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 79,5% atau 221,6 juta penduduk. Data ini diambil dari Komdigi 2024. Digitalisasi menjadi krusial saat ini karena membuat perubahan ke berbagai aspek, terlebih dalam bidang ekonomi. Orang menjadi lebih konsumtif karena adanya digitalisasi. Generasi Z sebagai digital native sudah terbiasa bersahabat dengan digitalisasi. Nilai-nilai yang banyak diadopsi oleh generasi Z tidak selalu dari budaya barat. Bahkan saat ini, generasi Z sudah banyak yang mengadopsi gaya hidup halal, atau dalam bahasa trennya mereka menyebut halal lifestyle. Bagi generasi Z Muslim, halal lifestyle tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat saja, tapi bagi mereka menganggap halal lifestyle sebagai simbolis identitas diri yang memadukan gaya hidup halal dengan tren gaya hidup modern. Halal lifestyle sebagai bentuk manifestasi nilai religiusitas dari berbagai aspek kehidupan, seperti makanan dan minuman, fashion, kosmetik, telur, bahkan keuangan. Dari banyaknya manfaat terhadap halal lifestyle, digitalisasi ini bisa menjadi komodifikasi dari halal lifestyle itu sendiri, yang pada akhirnya justru menghadirkan berbagai tantangan. Pasalnya, sekarang ini labelisasi halal banyak direduksi menjadi strategi yang justru membuat generasi Z itu menjadi lebih konsumtif tanpa diiringi pemaknaan spiritual, walaupun produk yang dibeli berbalut citra religiusitas. Generasi Z Muslim yang hidup dengan kultur religiusitas yang kuat sekaligus menjadi agen digitalisasi. Seharusnya mereka memiliki akses yang luas terhadap literasi digital. Namun, realitanya mereka justru terpapar tren konsumtif ini. Penelitian terdahulu banyak menyoroti terkait apakah halal lifestyle berpengaruh terhadap perilaku konsumtif bagi generasi Z Muslim. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur terkait sejauh mana digitalisasi akan berdampak terhadap integrasi halal lifestyle pada perilaku konsumsi generasi Z Muslim di Purwokerto. Selanjutnya kajian teoritis. Yang pertama, perilaku konsumsi Islam merupakan serangkaian tindakan, aktivitas, dan proses psikologis yang mempengaruhi langkah-langkah yang diambil seseorang sebelum, saat, dan setelah memperoleh, memakai, serta menyukai suatu produk atau layanan. Dan dalam pandangan Islam, konsumsi bukan sekadar upaya memuaskan hasrat pribadi, tetapi merupakan tindakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan secara seimbang. Yang kedua ada digital lifestyle. Perkembangan teknologi digital dapat dipandang layaknya dua sisi mata uang yang tidak berpisahan. Di satu sisi memberikan keuntungan, namun di sisi lain memberikan permasalahan. Dan digital lifestyle kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kehadiran teknologi tidak hanya membentuk pola hidup baru, tapi juga memunculkan kecenderungan sosial yang mengarah pada perubahan signifikan dalam aspek mental, sikap, etika, serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Yang ketiga, halal lifestyle merupakan pola hidup yang membentuk perilaku individu dalam menentukan keputusan terkait sesuatu yang diwajibkan, diperbolehkan, maupun dilarang menurut hukum Islam. Dan seseorang yang menerapkan gaya hidup halal ini dalam kesehariannya akan berusaha mengonsumsi, menggunakan, dan memanfaatkan produk maupun jasa yang sesuai dengan prinsip halalan, baik itu dalam bidang pangan, fashion, obat-obatan, kosmetik, hingga pariwisata, serta memperoleh juga melalui cara-cara yang halal. Yang keempat, teori Jean Baudrillard. Menurutnya, konsumsi tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai media komunikasi dan sarana ekspresi identitas sosial individu. Dan ia juga menekankan bahwa masyarakat pasca modern menilai suatu barang tidak lagi diukur berdasarkan penggunaan praktisnya, melainkan pada makna simbolik yang melekat pada produk tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk lokasinya sendiri berada di Purwokerto, dengan partisipan Gen Z Muslim yang usianya 16-25 tahun, dari kalangan siswa, mahasiswa, dan juga pekerja. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara mendalam, atau
dokumentasi. Untuk analisis data, menggunakan model Mills and Governance yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber dan metode untuk memvalidasi keabsahan data. Dampak digitalisasi terhadap perilaku konsumsi bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Dampak positif. Yang pertama, memudahkan akses informasi terhadap produk halal. Yang kedua, kemudahan dalam bertransaksi atau berbelanja. Yang ketiga, transparansi informatif. Keempat, peningkatan kesadaran produk etis dan ramah lingkungan. Kelima, semakin berkembangnya e-commerce berbasis syariah. Yang keenam, preferensi pada personal experience. Yang ketujuh, kesadaran Gen Z terhadap nilai-nilai syariah semakin meningkat. Dan peran teknologi digital dalam mengarahkan pola konsumsi syariah. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, konsumerisme impulsif. Yang kedua, menimbulkan masalah finansial. Yang ketiga, perbandingan finansial. Selanjutnya, integrasi nilai-nilai lifestyle dalam aktivitas konsumsi digital generasi Z. Yang pertama, pada sektor konsumsi yaitu makanan dan minuman, tercermin pada pola konsumsi muslim yang semakin sadar akan kehalalan produk, di mana konsumen tidak hanya memperhatikan kehalalan suatu produk, tetapi juga aspek toyib seperti higienis, sehat, gizi, dan etis. Dan gaya hidup halal ini juga mempengaruhi perilaku konsumsi mereka, di mana mereka menempatkan nilai kehalalan sebagai bagian dari identitas dan prinsip hidup sehari-hari. Dan digitalisasi ini memudahkan mereka dalam mengecek status kehalalan suatu produk sebelum mereka membelinya. Sektor selanjutnya itu fashion. Tercermin pada keseimbangan antara kepatuhan syariah, yaitu prinsip akhlak dan tren modern, seperti stylish dan juga estetik. Peran influencer dan desainer muslim dalam mempromosikan busana syariah ini meningkatkan rasa percaya diri mereka. Berdasarkan wawancara, pada DS yang pembuku di Purwokerto tertarik untuk mengikuti tren fashion halal karena merasa hal tersebut akan menambah rasa percaya dirinya dengan catatan sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan ALH yang merupakan pekerja di Purwokerto dan AA, siswa di Purwokerto, termotivasi untuk memilih fashion yang sesuai syariat namun tidak mengikuti trends yang sedang hit. Dan bagi Gen Z muslim, menerapkan fashion halal bukan hanya sekedar pemenuhan sandang saja, tetapi juga sebagai media mengekspresikan diri mereka. Sektor selanjutnya yaitu kosmetik. Dalam sektor ini berkaitan erat dengan perubahan perilaku konsumen muslim, di mana aspek kehalalan menjadi pertimbangan utama dalam proses pembelian. Konsumen kini lebih selektif terhadap bahan, keamanan, serta proses produksi, dan mereka cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi halal resmi, komposisi yang jelas, dan reputasi merek yang terpercaya. Dan banyak juga konsumen yang memandang kosmetik halal ini sebagai produk yang lebih bersih, aman, serta transparan dari sisi komposisi dan proses pembuatannya. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri mereka saat mereka menggunakannya. Dan beauty blogger muslim banyak mengedukasi tentang bahan non-halal seperti alkohol atau turunan babi di YouTube atau TikTok mereka. Dan ini meningkatkan pengetahuan dan motivasi Gen Z untuk memilih kosmetik yang halal. Sektor selanjutnya yaitu pariwisata. Mempengaruhi preferensi wisatawan terhadap destinasi yang menawarkan kenyamanan spiritual, kemudahan dalam menjalankan ibadah, serta jaminan kehalalan selama perjalanan. Dan integrasi nilai halal ini juga tampak melalui pengembangan destinasi wisata yang halal dan sesuai standar layanan dengan kebutuhan wisatawan muslim. Misalnya, berdasarkan wawancara, memudahkan mencari review tempat wisata, penginapan dekat masjid, restoran halal dekat melalui aplikasi atau Google Maps sebelum mereka membukingnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada MFS yang merupakan pekerja di Purwokerto dan AR merupakan mahasiswa dan SP yang merupakan siswa SMA di Purwokerto, sama-sama menggunakan media digital untuk mencari informasi dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan halal lifestyle di dalam melakukan tour atau perjalanan mereka. Sektor selanjutnya yaitu keuangan. Tercermin dalam memilih produk dan layanan sesuai prinsip syariah, yaitu bank syariah, investasi syariah, atau pembiayaan tanpa riba hingga asuransi syariah. Dan
dalam mengintegrasikan halal lifestyle pada aspek keuangan berdasarkan wawancara NFS yang merupakan pekerja di Purwokerto dan PR yang merupakan mahasiswa di Purwokerto dalam mengimplementasikan halal lifestyle dalam keuangan mereka dengan menggunakan layanan berbasis syariah. Sedangkan SP yang merupakan siswa di Purwokerto belum mengimplementasikan secara langsung dengan menggunakan bank syariah, tetapi SP ini sedikit banyak sudah mengetahui tentang keuangan syariah dan berencana akan menggunakannya atau menerapkannya nanti. Dalam mengintegrasikan halal lifestyle, tentu akan muncul berbagai tantangan maupun peluang yang akan dihadapi oleh generasi Z. Beberapa tantangan yang muncul yang sering dihadapi adalah kemudahan belanja online yang seringkali membuat mereka kurang teliti dalam pengecekan sertifikat halal. Mereka harus lebih memilah dan memilih mana informasi yang beredar, apakah itu informasi hoax yang belum terverifikasi atau memang sudah jelas-jelas halal. Tekanan seperti FOMO juga muncul karena ada rasa takut ketinggalan jika tidak mencoba produk atau tren yang lagi hits, agar mereka tetap diterima di circle pertemanan mereka, meskipun produk tersebut belum jelas kehalalannya. Tantangan lain yang muncul seperti minimnya pemahaman tentang konsep halal secara komprehensif, pengaruh gaya hidup modern, kurangnya dukungan dari komunitas, keterbatasan produk halal, harga produk halal yang seringkali dibanderol dengan harga lebih tinggi, tekanan sosial di lingkungan, label halal tidak resmi, dan literasi halal digital yang belum merata. Namun, di balik tantangan tersebut muncul peluang seperti kemudahan akses teknologi, aplikasi dan platform digital seperti Si Halal, Halal MUI, dan QR Halal BPJPH memudahkan Gen Z untuk memeriksa status kehalalan produk dengan cepat. Peran Gen Z sebagai konsumen dan pelaku bisnis kreatif bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha berbasis kreatif halal. Pertumbuhan industri halal akan membuka potensi pasar yang besar khususnya di sektor makanan, kosmetik, fashion, dan layanan keuangan syariah. Serta inovasi produk halal yang ramah lingkungan, organik, dan mengikuti tren kesehatan akan menarik bagi Gen Z untuk memperkuat daya tariknya dalam bergaya hidup sebagai halal lifestyle modern. Kesimpulannya, perkembangan digital memberikan pengaruh yang kuat dan kompleks terhadap integrasi halal lifestyle pada perilaku konsumsi generasi Z Muslim di Purwokerto. Digitalisasi mempermudah mereka mengakses informasi mengenai status kehalalan produk, memperluas pilihan konsumsi halal melalui e-commerce dan platform digital, serta meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan, fashion, kosmetik, hingga wisata dan keuangan. Dari banyaknya tantangan yang hadir, generasi Z menunjukkan kemampuan adaptif dalam memanfaatkan fasilitas digital untuk menyeleksi produk halal dan terus berupaya menerapkan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, integrasi halal lifestyle di era digital merupakan proses yang dinamis, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, nilai religius, preferensi sosial, serta kapasitas literasi digital generasi tersebut. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya membentuk perilaku konsumsi Gen Z, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekosistem halal yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.